Selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Adalah sukacita besar bagi kita dapat kembali beribadah pada hari yang keempat ini, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberi kesempatan melalui virtual Zoom. Saya melihat semuanya sehat-sehat. Salam sehat semua, shalom. Dalam ibadah kita ini, marilah kita undang Roh Kudus Tuhan hadir dalam ibadah kita melalui doa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Pada malam hari ini, kita akan melanjutkan firman Tuhan yang judulnya adalah Abraham mematuhi suara Tuhan. Dan malam yang sudah lalu kita sudah mendapatkan kekuatan melalui firman Taman Eden keluarga pertama. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan, dan saya rindu membacakan satu firman di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4 yang berbunyi, 3 Yohanes 1 ayat 4,
Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Anak-anak kita itu adalah suatu kebanggaan bagi keluarga kita. Anak-anak kita itulah yang akan kita bawa ke dalam surga, sehingga kita bisa berbahagia. Baiklah, kita akan membuka ibadah kita ini. Kita akan menyanyi dari lagu Sion nomor 304. Dengarlah suara Yesus. Mohon kita tunggu sejenak. Dengarlah suara Yesus, siapa akan kuutus? Ladang masak telah menunggu, siapa yang mau membantu? Tuhan sudah memanggilmu, besarlah pahalamu. Siapa yang mau beri jawaban? Utuslah aku Tuhan. Tak perlu menyeberang lautan untuk cari yang sesat. Banyak jiwa di dekatmu yang tunggu kabar selamat. Bila tak dapat mengajar dan tak dapat berkhotbah, ceritakan kasih Yesus yang mati untuk semua. Mungkin kau bukan penjaga di depan pintu gerbang, tunjukkan jalan ke surga, memberi hidup yang tenang. Dengan doa dan kemauan engkau dapat lakukan dan setia melayani tugas yang diberi Tuhan. Banyak jiwa hampir mati, kau yang dipanggil Tuhan. Janganlah pernah berdalih, tak dapat kulakukan. Terimalah dengan gembira kerja yang diberikannya. Segera jawab panggilannya, utuslah aku Tuhan. Untuk doa pembuka, kita minta kesediaan dari Bapak K. Tampu Bolon. Bapak K. Tampu Bolon boleh pimpin doa pembuka. Sudah dengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke, baik. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, pada sore hari ini Tuhan,
kami bersuka cita karena kami merasakan kasih Tuhan menyertai kami sepanjang aktivitas kami satu hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kehadirat-Mu, oleh karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu melalui renungan Minggu Sembahyang Rumah Tangga. Biarlah firman-Mu ini Tuhan membawa kehidupan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang Tuhan kasihi dan rumah tangga yang tetap setia terhadap Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sirami dia dengan Roh-Mu, sehingga dia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam acara kebaktian ini. Dan biarlah Engkau juga memberkati hamba-hamba yang belum dapat bersama-sama dengan kami pada saat ini. Biarlah Engkau menggerakkan hati mereka supaya kami dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ampuni kami kiranya Tuhan dari dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Pada malam hari ini, setelah kita dari malam ke malam mengikuti ibadah ini, tentunya kita dikuatkan dan terberkati. Pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Bapak Suku Sepa, bagaimana ibadah pagi dan petang dapat membuat keluarga tersebut terberkati. Dan ini sangat menguatkan kita dan memodali kita ya dalam rumah tangga. Karena di dalam ayat dikatakan bahwa didiklah orang muda pada masa mudanya, maka masa tuanya. Tentunya yang kita ingat adalah bagaimana orang tua kita mendidik, dan itulah yang kita tanamkan juga kepada anak-anak kita di rumah. Untuk itu mari kita berikan kesempatan kepada keluarga Bapak Suku Sepa memberikan kesaksian bagaimana mereka dikuatkan. Salam untuk kita semua. Malam ini sesuai dengan jadwal acara rumah tangga, kami sekeluarga diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian sesuai dengan jadwal, yaitu yang pertama kesaksian mengenai bagaimana cara sebagai orang tua untuk selalu melakukan kebaktian pagi dan petang di dalam keluarga. Dan Oma Suku Sepa akan memberikan kesaksian yang pertama. Terima kasih. Saya akan menceritakan bagaimana kita membuat renungan pagi dan renungan malam gitu bersama anak-anak. Waktu anak-anak masih kecil, biasa saya suka itu, tangan saya basahin supaya bangun renungan pagi, dilap ke mukanya gitu. Terus gitu sudah sekolah, masih di tingkat SD masih bisa buat renungan pagi sama-sama sebelum berangkat sekolah. Terus gitu SMP, remaja masih bisa bersama-sama renungan pagi. Waktu sudah SMA masih juga bisa kita lakukan gitu. Hanya bangunnya lebih cepat. Lalu kalau renungan malam kami juga masih bisa melakukannya. Jadi, anak-anak masih kecil, remaja sampai tingkat SMA masih bisa kami lakukan renungan malam sama-sama. Dan pada renungan malam itu biasanya kita ada pertemuan yang sangat menyenangkan. Di situ kita bisa bernyanyi bersama, muji Tuhan. Dan pada saat membuat renungan pagi maupun renungan malam diatur demikian juga
seperti nasihat Nyonya Ellen G. White, buatlah yang menyenangkan buat anak-anak. Nah, jangan terlalu panjang, tapi jangan terlalu membosankan. Jadi kita ikuti nasihat yang dianjurkan oleh Nyonya Ellen G. White. Buat yang terbaik, mungkin ayat hafalan hari ini, atau besok baca Alkitab, atau besok bercerita tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Nah, begitu anak-anak sudah menginjak dewasa, sudah kuliah ataupun sudah kerja, situasinya sudah berbeda lagi. Kami tidak bisa sama-sama. Kenapa? Karena ada yang pulangnya telat, tidurnya pasti telat. Jadi saya anjurkan selalu dekat dengan Tuhan Yesus, selalu mengundang Tuhan Yesus kapan saja, di mana saja, sampai akhir hidup kita. Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan tetap akan menolong kita. Jadi ada banyak kesaksian, kalau saya saksikan tidak akan habis-habisnya. Terlalu banyak. Tetapi hanya prinsipnya, marilah kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat melihat betapa hebatnya Tuhan itu di dalam menolong kita sepanjang umur hidup kita. Tuhan Yesus. Sudah sekolah, masih di tingkat SD, masih bisa buat renungan pagi sama-sama sebelum berangkat sekolah. Terus begitu SMP, remaja, masih bisa bersama-sama renungan pagi. Waktu sudah SMA, masih juga bisa kita lakukan itu. Hanya bangunnya lebih cepat. Lalu kalau renungan malam, kami juga masih bisa melakukannya. Jadi, anak-anak masih kecil, remaja sampai tingkat SMA masih bisa kami lakukan renungan malam sama-sama. Dan pada renungan malam itu biasanya kita ada pertemuan yang sangat menyenangkan. Situ kita bisa bernyanyi bersama, memuji Tuhan. Dan pada saat membuat renungan pagi maupun renungan malam, diatur demikian juga seperti nasihat Nyonya Ellen G. White, buatlah yang menyenangkan buat anak-anak. Nah, jangan terlalu panjang, tapi jangan terlalu membosankan. Jadi kita ikuti nasihat yang dianjurkan oleh Nyonya Ellen G. White. Buat yang terbaik, mungkin ayat hafalan hari ini, atau besok baca Alkitab, atau besok bercerita tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Begitu anak-anak sudah menginjak dewasa, sudah kuliah ataupun sudah kerja, situasinya sudah berbeda lagi. Kami tidak bisa sama-sama. Kenapa? Karena ada yang pulangnya telat, tidurnya pasti telat. Jadi saya anjurkan, kalau saya biasa renungan pagi jam 4 atau subuh, tapi anak-anak masih tidur. Jadi saya bilang sebelum berangkat kerja, buat meditasi dulu. Begitu bangun pagi harus meditasi dengan Tuhan, belajar kitab suci. Begitu juga saat kuliah, sama begitu juga. Jadi utamakan Tuhan dalam hidupmu, melalui meditasi bersama Tuhan, belajar firman-Nya. Puji Tuhan, oleh karena tuntunannya anak-anak yang Tuhan titipkan masih di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Baik, ini yang bagian yang kedua. Apa manfaat yang didapat jika kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, kalau kita lihat pertanyaan yang satu ini, manfaat itu terasa mulai dari kita masih kecil. Kalau saya, manfaat kita mengutamakan Tuhan itu mulai dari kecil sudah terasa. Dan dia berjalan sampai kita mulai sekolah, remaja, dewasa. Apabila kita mengutamakan Tuhan itu ada banyak manfaat yang kita dapat.
Ada banyak pertolongan-pertolongan yang Tuhan berikan, buktikan bahwa kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam semua pekerjaan, pendidikan, usaha, dan lain-lain dalam segi apapun dalam kehidupan kita, kalau kita utamakan Tuhan, selalu Tuhan bukakan jalan, selalu Tuhan berikan kepastian bahwa Dia ada menolong, Dia ada membukakan jalan, Dia ada memberkati. Nah, dan sampai pada kita sudah dewasa, sudah berkeluarga, kita tetap mengandalkan Tuhan, dan itu tetap nyata. Jadi yang dikatakan kita mengutamakan Tuhan itu, berkat Tuhan itu nyata setiap hari, bahkan setiap saat. Itu nyata, terlihat di dalam kita punya kehidupan kalau kita mengutamakan Tuhan. Bahkan sampai hari ini pun kami sudah tua, kita mengutamakan Tuhan, itu nyata, terbukti nyata, berulang-ulang di dalam segala hal itu nyata. Dan kalau saya mau ceritakan, kalau kita mengutamakan Tuhan, itu sehari tidak cukup, sebulan pun tidak cukup, bahkan setahun pun tidak cukup. Kenapa? Karena setiap hari kelihatan kalau kita mengutamakan Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu nyata, selalu terlihat, selalu ada, dan tidak ada habis-habisnya. Itu sebabnya apabila kita mengutamakan Tuhan, dari kecil sampai kita tua, sampai kita nanti akhir hidup kita, tidak pernah Tuhan Yesus tinggalkan kita sedetik pun. Amin. Sehingga jangan pernah tinggalkan Tuhan, atau jangan pernah melupakan Tuhan. Utamakan Tuhan, selalu dengan Tuhan Yesus, selalu dekat dengan Tuhan Yesus, selalu mengundang Tuhan Yesus, kapan saja, di mana saja, sampai akhir hidup kita. Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan tetap akan menolong kita. Jadi ada banyak kesaksian, kalau saya saksikan tidak akan habis-habisnya, terlalu banyak. Tetapi hanya prinsipnya, marilah kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat melihat betapa hebatnya Tuhan itu di dalam menolong kita sepanjang umur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih Bapak Subusepa dan keluarga. Tentunya kita tersentuh ya. Saya tersentuh bagaimana Tuhan memberkati kita, sehingga tadi keluarga sudah katakan jangan pernah tinggalkan Tuhan ya. Undang terus dalam segala kegiatan aktivitas kita. Mungkin dari antara kita ada yang tersentuh sehingga kita rindu untuk memberikan kesaksian. Diberikan waktu 5 menit. Silahkan yang tersentuh memberikan kesaksian tentang jangan pernah tinggalkan Tuhan. Boleh dikasih waktu, silahkan. Baiklah, mungkin kita memiliki kesaksian, tetapi kita bisa saksikan kepada sahabat-sahabat kita ya. Kalau tidak diucapkan di sini, kepada sahabat-sahabat kita, supaya tidak pernah tinggalkan Tuhan ya, sehingga keluarga kita bisa berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini tibalah saatnya kita akan berdoa ya, kita akan berdoa, tapi sebelumnya kita akan dengarkan lagu pujian, lagu spesial dari keluarga Bapak Saud Purba. Saat keadaan sekilas
Amin. Terpujilah Tuhan dalam ibadah kita. Tuhan telah memberikan waktu kepada saudara kita ya, sepupu dari keluarga Bapak Saud juga ya. Baiklah, saat ini kita akan mengikuti doa berantai yang akan dipandu oleh keluarga Bapak Gultom ya, bersama Ibu Nelly di sana. Pokok-pokok doa yang akan kita doakan ada juga di chat kita ya, diingat saja nanti. Salah satunya adalah Minggu Sembahyang yang sedang berlangsung, kita doakan. Saudara-saudara kita yang sedang sakit dan yang masa pemulihan. Kita doakan juga pergumulan dalam tiap-tiap rumah tangga kita, tentunya ada, kita doakan. Dan anak-anak sekolah yang akan dan yang sedang menghadapi ujian saat ini. Yang berikutnya program gereja kita supaya dapat berjalan dengan baik, membawa penginjilan yang dapat menguatkan setiap jemaat-jemaat kita ini. Dan kemudian anak-anak muda kita yang ada di Ciracas tentunya ya, dan yang dalam pergumulan mencari jodoh, ya, mencari pekerjaan, dan yang sedang lemah iman supaya dikuatkan. Kita semua rumah tangga bertanggung jawab untuk anak-anak kita ini. Baiklah, kita serahkan kepada keluarga Bapak Gultom dan Ibu untuk memandu doa. Mohon maaf, anak-anak kami tidak bisa bergabung oleh karena anak kami Caroline lagi in the coast di Cengkareng dekat kantornya, dan anak kami Esther kebetulan waktunya bersamaan dia ujian UAS pada saat ini. Jadi dimaafkan kami, jadi hanya kami berdua dengan bapaknya yang bisa ikut berdoa berantai. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih daripada Bapa atas cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau telah menjaga kami, melindungi kami, menolong kami sepanjang hari tadi di dalam segala kegiatan aktivitas kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami bisa menikmati napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami ya Bapa. Tuhan, demikian juga pada saat ini, kami akan mengadakan Minggu Sembahyang Rumah Tangga Bapa pada hari yang keempat. Biarlah Tuhan memberkati kami seluruh umat-umat-Mu, terlebih kepada Ibu Murni Cilitonga yang membawakan akan firman-Mu ya Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran Ibu Murni, supaya apa yang dia ucapkan nanti itu berasal daripada-Mu ya Bapa. Demikian juga kami seluruh umat-umat yang mendengarkannya, biarlah Tuhan memberkati, supaya apa yang akan kami dengar nanti dapat itu menjadi menguatkan iman kepercayaan kami terlebih pada zaman ini ya Bapa. Bapa dalam sorga, demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang sakit pada saat ini, terlebih kepada orang tua Ibu Bapak Brahmana ya Bapa yang sedang sakit di Sumatera, biarlah Tuhan menjamah tubuhnya, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dia konsumsi, supaya itu membuat satu kesembuhan bagi Ibu daripada Bapak Brahmana ya Bapak. Dan juga saudara-saudara kami yang lainnya yang masih di opnam di rumah sakit, baik yang isoman di rumah, yang masih dalam pemulihan ya Bapak, biarlah Tuhan memberkatinya, memberkati segala makanan, minuman, obat-obatan ya Bapak, supaya itu membuat satu kesembuhan bagi tubuh saudara-saudara kami ya Bapak, agar kesehatan dapat pulih kembali sebagaimana biasa. Dengan demikian kami tetap selalu bersukacita untuk memuji nama-Mu ya Bapa. Tuhan, demikian juga anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian pada saat ini, tolong mereka Tuhan, ajar-ajari mereka Bapa. Berikan kepintaran akal budi dari sorga kepada anak-anak kami, terlebih ya Tuhan, ingatan yang tajam, supaya mereka bisa mengingat kembali akan pelajaran-pelajaran yang mereka telah pelajari, supaya pada saat ujian mereka ya Bapa, mereka bisa jawab kertas ulangan mereka dengan baik dan benar sesuai kehendak-Mu ya Bapa, agar anak-anak kami mendapatkan nilai yang memuaskan ya Bapa. Demikian juga Tuhan, rumah tangga kami masing-masing, kami seluruh umat-umat-Mu,
kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Segala pergumulan yang ada di rumah tangga kami masing-masing, biarlah Tuhan yang dapat menolong kami, dan kami dapat menyelesaikannya dengan baik dan benar sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, kepada kami, seluruh orang tua yang ada di Ciracas, Tuhan berikan kebijaksanaan akal budi dari sorga kepada kami ya Bapa, agar kami dapat selalu menuntun, membimbing, mendidik anak-anak kami kepada jalan kebenaran-Mu dan tidak menyimpang daripada kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, demikian juga anak-anak muda kami yang ada di Ciracas, yang belum mendapatkan jodoh ya Bapa. Biarlah Tuhan menunjukkan yang terbaik kepada anak-anak muda kami yang seiman, terlebih yang takut akan Tuhan. Dan juga yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan membuka jalan dan menunjukkan jalan yang terbaik bagi anak-anak muda kami ya Bapa, supaya mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang mereka telah pelajari selama ini dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan juga yang lemah iman, tolong kuatkan iman kepercayaan mereka ya Bapa, supaya mereka tidak jauh daripada-Mu ya Bapa, dan mereka selalu mendekatkan diri mereka lebih dekat kepada-Mu ya Bapa. Demikian juga ya Tuhan, program kerja di gereja kami ya Bapa, biarlah Tuhan memberkati, berikan hati persatuan dan kesatuan kepada kami seluruh umat-umat-Mu ya Bapa, agar kami dapat mengabarkan Injil kebenaran-Mu kepada orang lain yang belum mengenal akan kebenaran-Mu ya Bapa, supaya apabila Engkau datang kedua kali nanti, kami layak bersama-sama dengan Engkau untuk mewarisi kerajaan surga yang telah sediakan bagi kami ya Bapa. Tuhan, tolonglah Bapa, dengarkan seruan dan permohonan kami ini ya Bapa. Doa hamba-Mu akan dilanjutkan oleh Bapak Gultom. Bapa di surga, maha besar Engkau ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dua berantai Tuhan, karena semua itu ada di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohonkan kepada-Mu dengan dua berantai Tuhan yang akan saya lanjutkan, akan teringat kami Opa dan Papa ya Tuhan, serta yang lansia yang ada di jemaat-Mu Ciracas ya Tuhan. Kami titipkan dan kami mohon kepada-Mu Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka, karena kami anak muda-muda Tuhan dan anak-anaknya masih butuh penuntunan dan pengarahan dari mereka. Kami percaya Tuhan, Kamu berkati di dalam lanjut usianya, jauhkan segala penyakit dan berikan kesehatan yang sempurna kepada mereka Tuhan. Juga Tuhan, sementara kami akan perguruan Ciracas akan menerima proses penerimaan murid baru. Perguruan Apel Ciracas adalah suatu mata Tuhan untuk mengedarkan Injil kebenaran di tengah-tengah masyarakat sekitarnya, terutama di negara ini Tuhan. Berkati Tuhan, tuntun Tuhan, biarlah Tuhan apa yang dilakukan oleh staf, guru, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang bekerja di Ciracas merupakan suatu kemuliaan bagi nama-Mu dan pujian Tuhan, serta kami seluruh warga di sekitar mengenal kebenaran-Mu serta kebenaran-Mu dengan perguruan Ciracas yang sudah didirikan Tuhan. Tuhan Bapa kami yang bertetap di dalam surga, kami juga akan memohon kepada-Mu, yaitu program yang dikompres, yang dijalankan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berkati Tuhan, tuntun Tuhan, supaya kami sidang seluruh Advent yang ada di bawah naungan Kompres Tuhan bersatu padu menjadi pemilik kerajaan surga. Kami percaya itu Tuhan, dengan tuntunan-Mu semuanya akan terwujud sesuai dengan kemuliaan-Mu. Juga bangsa dan negara kami Tuhan, berikan kebijakan dari pimpinan presiden sampai yang terendah dari tempat dari pemerintahan kami. Berikan Tuhan kepada pimpinan kami dan warga negara, bangsa negara, kerendahan hati, supaya kami bersekutu tidak terganggu untuk memuji dan memuliakan Namu. Kebaktian apa yang kami lakukan di setiap kebaktian kami, kami percaya Tuhan, itu semuanya ada di hadapan-Mu.
Terpuji namamu Tuhan. Biarlah malaikat surga yang menjadi pimpinan kami, yang menjadi memberikan berkat bagi umat-umat yang mengikuti kehendak-Mu. Dengarlah permohonan doa kami ini Tuhan yang kami alaskan. Hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat penebus kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Terima kasih keluarga yang sudah menyampaikan doa. Dan saat ini marilah kita sediakan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan dan diawali dengan lagu tema yang akan kita sama-sama nyanyikan dalam keadaan di mute. Perjalanan hidup menuju dunia baru, tetap utuh kalingkaran rumah tanggamu nanti, dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Janganlah ada yang hilang dari yang kau kasihi, agar semua berkumpul di rumahmu kelak nanti, tetap utuh kalingkaran rumah tanggamu nanti, dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Dalam doa pagi petang kita semua berkumpul, menyanyikan lagu merdu puji Tuhan di surga, tetap utuh kalingkaran rumah tanggamu nanti, dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, dengan kerendahan hati hamba-Mu memohon tuntunan Roh Kudus kepada hamba-Mu, agar hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan setulus dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam bagi kita semua. Boleh dilambaikan tangannya untuk merespon saya. Ya, puji Tuhan ya. Suara saya artinya terdengar. Ya, baik. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik bagi kita. Tuhan berikan kesehatan kepada kita. Kita boleh mengikuti Minggu Sembahyang rumah tangga ya pada saat ini. Dan kita juga bersyukur kepada organisasi kita yang memberikan kepada kita setiap tahun ya acara Minggu Sembahyang. Kenapa harus dibuat seperti ini? Karena dikatakan adalah ladang misi yang terpenting adalah pendidikan rumah tangga di rumah ya. Tuh, ladang misi itu di rumah tangga ya. Baik, saya juga bersyukur dan berterima kasih ya kepada MC kita Ibu Lydia Siboro. Terima kasih dan juga lagu pujian tadi judulnya itu doa mengubah segala sesuatu. Ya kok pas banget dengan firman Tuhan pada malam hari ini ya. Demikian juga doa yang disampaikan keluarga Ibu Gultom. Terima kasih Bu atas doanya. Ya, dan kesaksian ya dari Bapak, dari Opa
Abraham suku Sepa. Sengaja memang saya pilihkan Opa ini yang bersaksi pada malam hari ini ya. Opa, terima kasih kesaksiannya, dan itulah semua isi daripada renungan kita pada malam hari ini. Ya, jadi kalau bisa kita flashback lagi ya. Dari malam ke malam, malam pertama itu pernikahan bahagia dengan mengundang Yesus di dalamnya. Dan malam kedua adalah menjadi keluarga yang lemah lembut, memohon bantuan Tuhan, ya. Dan yang ketiga, Taman Eden, keluarga pertama, menjadi pola untuk keluarga, membuat keluarga sebagai surga kecil yang damai dan terawat. Baik, pada malam hari ini Abraham mematuhi suara Tuhan. Mematuhi, kalau kita buka kamus besar ya, mematuhi itu mentaati, menuruti. Abraham menuruti suara Tuhan. Kejadian 26 ayat 5 dikatakan, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Boleh kita garis bawahi di sini, mendengarkan firman-Ku, ya, dan memelihara kewajibannya. Banyak orang mendengar tapi tidak melakukan, ya. Memelihara itu artinya melakukan. Ya, kalau dulu saya ingat di UNA itu ada dosen selalu katakan itu, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Itu hanya mendengar, ya. Tapi Abraham mendengarkan firman Tuhan dan memelihara ya kewajibannya kepadaku. Jadi artinya melakukan kehendak Tuhan atau perintah Tuhan. Kalau saya perhatikan sepanjang minggu sembahyang ini hanya Abrahamlah contoh ya. Lainnya itu bagaimana keluarga bahagia ya, tapi hanya diambil hanya Abraham tokoh di sepanjang minggu sembahyang kita. Kenapa? Kehidupan Abraham adalah contoh untuk keluarga kita. Antara lain, yang pertama, Abraham taat kepada Allah. Bisa kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 2 ya. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Inilah janji Tuhan ya. Jadi janjinya itu bisa dikatakan menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau ya. Abraham diberkati dan namamu masyhur dan menjadi berkat kepada orang lain. Lalu di ayat Kejadian 12 ayat 4, lalu pergilah Abraham. Pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, kalau saya mungkin bertanya, kemana Tuhan? Apakah di sana nanti makanannya, maksudnya saya bisa makan? Apakah teman-teman saya juga nanti di sana baik-baik ya sebagai manusia? Tapi Abraham tidak. Dia tidak banyak bertanya, dia menurut saja ya, karena dia percaya, yakin akan janji Tuhan ya, dia percaya tanpa kompromi. Oke. Yang kedua, Abraham peduli dengan orang lain. Kejadian 18 ayat 23, pada saat Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan, Abraham peduli dengan orang lain ya. Pada saat Tuhan akan berencana untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, ya, dikatakan di Kejadian 18 ayat 23, Abraham datang dan mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ya,
Abraham tawar-menawar dengan Tuhan ya, bagaimana kalau ada 50 orang di sana yang benar Tuhan, apakah Tuhan akan tetap menghanguskan Sodom dan Gomora? Kata Tuhan tidak. Tawar lagi, dan sampai tawaran terakhir, apakah kalau ada 10 orang di sana orang yang benar, apakah Tuhan akan tetap menghanguskan Sodom dan Gomora? Kata Tuhan tidak ya. Ternyata memang tidak lebih dari 10, malah kurang dari 10 orang yang percaya di sana. Padahal sebenarnya Abraham itu tidak mengenal penduduk di Sodom dan Gomora ya, tapi dia peduli. Dikatakan di kejadian itu dia peduli. Dia peduli dengan keselamatan bangsa-bangsa di sana. Bahkan dia berdoa untuk meminta kepada Tuhan pengampunan dosa-dosa Sodom dan Gomora. Abraham adalah orang yang rendah hati. Kejadian 13 ayat 2 dikatakan, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ya, kaya. Hamba-hambanya juga banyak, ternaknya banyak. Ya. Lalu di dalam Kejadian 18:27, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Ya, dia sadar bahwa dia adalah sebuah debu. Ya, dia sadar bahwa dia tidak ada apa-apanya. Dia sadar bahwa dia adalah sebuah debu ya. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Disitulah kita kadang-kadang sombong ya. Nah, tapi Abraham itu sadar dia bahwa dia terbuat dari tanah. Biasanya dari tanah akan kembali ke tanah ya. Dia tidak sombong, walaupun dia kaya, terberkati, namanya masyhur, dia sadar segalanya adalah pemberian Tuhan. Oke. Terus, ya, dan keempat, ini sengaja saya kasih garis besar ya, Abraham selalu terhubung dengan surga ya, selalu mengutamakan Tuhan. Itu tadi kesaksian dari Opa Abraham suku Sepa ya. Kejadian 13 ayat 8 dikatakan, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon terbatin. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Setiap dia berpindah-pindah, dia akan selalu mendirikan mezbah untuk bertemu dengan Tuhan. Dan dikatakan kehidupannya menunjukkan kepada semua orang bahwa setiap hari dia terhubung dengan surga. Bahkan seisi rumahnya, siapapun yang ada di rumah hamba-hambanya, dia akan berusaha terhubung dengan surga. Mungkin ini perlu juga kita contoh ya. Kami juga di rumah biasanya kalau ada asisten kami di rumah, kalau renungan pagi, renungan sore, kami akan ajak dia duduk ya bersama-sama dengan kami ya. Dan puji Tuhan, ada beberapa asisten kami yang menerima kebenaran walaupun mungkin bukan Advent ya, puji Tuhan. Nah, perlunya mezbah pagi dan petang dan waktu pribadi kepada Allah ya. Tapi kadang-kadang kita renungan pagi itu kita buat monoton ya, dan kadangkala renungan pagi atau renungan malam itu kita buat untuk mengadili anak-anak, tidak kita buat menarik ya. Kalau saja tadi Opa suku Sepa menyatakan buatlah mezbah pagi itu, mezbah malam itu yang menarik, anak-anak juga tertarik ya, itu sangat perlu. Kalau saya ingat anak-anak saya mulai kecil, kebetulan anak saya ada 5, setiap mungkin kalau renungan malam selalu kita buat mereka lagu spesial ya, mungkin baru mereka bisa bernyanyi, berdiri ya, sampai
sampai mereka besar, ya, sampai mungkin mereka kuliah kemana-mana, mungkin ya nggak bisa. Tapi pada saat kita bersama-sama, bahkan kalau kita pulang ke kampung semua di keluarga orang tua, ya, semua anak-anaknya nanti kita berkumpul di rumah, ya, renungan malam itu seperti rasanya surga, ya. Nanti anak-anak walaupun kita sudah bapak-bapak, ibu-ibu, nanti cucu-cucunya suruh anak-anak opung bernyanyi, kita harus menurut, ya, kita harus menurut. Jadi membuat renungan pagi itu, mesbah pagi dan mesbah petang itu menarik, ya, biar anak-anak juga tertarik di sananya, ya. Nah, kalau di rumah kami setiap pagi biasanya anak-anak sudah dikasih jadwal untuk main piano satu seminggu. Kebetulan kita ada 7 orang, ya. Jadi mereka nanti akan mainkan piano. Daripada susah kita untuk membangun, biarlah piano yang membangunkan mereka. Ada satu ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya juga dilahirkan dari keluarga yang takut akan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena bapak saya dan mama saya itu selalu membuat mesbah pagi dan mesbah petang, ya. Jadi mama saya nanti akan biasanya membangunkan kita, tapi kadang-kadang dia tidak membangunkan, dia akan mainkan dia punya harmonika, ya. Jadi dari kamar ke kamar nanti dia mainkan harmonika dengan syarat apabila harmonika itu sudah dibunyikan, kita harus bangun, ya. Jangan sampai lagu ke ayat kedua, kalau sudah sampai ayat kedua baru kita bangun, nanti sudah lidi yang kena di kaki kita. Kebetulan mama saya ada di sini, ya. Saya minta dulu mama saya untuk mencontohkan apa sih yang dilakukan bila membangunkan kami waktu kecil. Silakan, Mama. Jauhkan dekat. Duduk, Ma. Duduk. Harmonika. Oke. Kemudian satu ayat saja. Sorry, también. Amin. Baik. Terima kasih untuk mama saya, ya. Kebetulan mama saya juga ini seorang master guide, mungkin tahun 60-an, ya. Jadi setiap saat dia disuruh apa saja dia harus mau, dan itulah yang harus contoh bagi kita, ya. Jadi dia aktif di PA dulu, zaman tahun 70-an mungkin. Kalau saja di jam 3 pagi juga kalau ditanya apa itu peraturan PA, dia itu akan sebut itu nanti, jadi suka ini, selalu menyanyi dalam hati. Ya, itulah mungkin yang
itulah mungkin yang akan diwariskan kepada kami anak-anaknya. Baik, selanjutnya Abraham adalah adil, benar, tidak pilih kasih. Tidak mengabaikan jiwa hamba yang paling rendah sekalipun. Semua diperlakukan dengan adil dan belas kasih sebagai pewaris dengan rahmat kehidupan. Abraham tidak hanya memberikan instruksi yang benar, tetapi dia akan mempertahankan otoritas hukum yang adil dan benar. Jadi kita orang tua tidak bisa kita katakan, oh kamu jangan terlambat ke gereja ya ke anak-anak, sementara kita juga terlambat. Ya, kamu harus benar di perusahaan, jangan mau korupsi. Sementara kita juga melakukan yang curang ya. Jadi kita memberikan instruksi yang benar kepada anak-anak kita. Ya, di dalam Amsal dikatakan, tadi ini sudah disebutkan Ibu Lydia ya. Amsal 22:6. Didiklah orang muda menurut jalannya, menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tidak ada anak emas ya di rumah, semua sama rata ya. Nilai-nilai keagamaan, nilai kerohanian harus ditanamkan kepada anak-anak sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan ya. Ini mungkin pesan kepada keluarga muda ya. Jadi didiklah anak-anak pada saat kita duduk, pada saat berdiri, pada saat berjalan ya, sehingga pada saat anak-anak itu sudah terpisah, mungkin dia sudah kuliah, mungkin dia sudah merantau ya, dia sudah dibekali dengan nilai-nilai kerohanian. Ada satu kesaksian saya ya, waktu saya masih kuliah di UNAI tingkat 2. Saat itu saya menghadapi satu masalah yang serius ya. Biasanya zaman dulu itu kan belum ada telepon. Jadi kalau Bapak saya kirim surat itu menurut saya itu saya sudah kirim uang sekolahmu ya Inang. Palingan itu isinya. Tapi kali ini isinya beda. Dikatakan buruku ya atau anakku semester depan kalau boleh kamu mengalah dulu ya, kamu berhenti dulu kuliah. Pada saat itu memang abang saya tingkat 4 di Manado di Ungklap dan adik saya kelas 3 SMA di Siantar. Kami ada 8 bersaudara. Jadi dan semua di sekolah Advent ya. Jadi mungkin menurut Bapak saya lah harus yang mengalah karena mungkin keadaan keuangan pada saat itu ya, karena saya masih tingkat 2. Tapi saya sudah dibekali sama mama saya dari kecil. Katanya kalau ada masalah katakan pada Tuhan. Ya, sebelum kau bercerita kepada orang lain, ceritakan kepada Tuhan. Saya baca surat ini, lalu saya masuk kamar saya kunci kamar saya bertelut dan berdoa di sana. Ya, dan saya berdoa, saya katakan pada Tuhan, ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, saya ingat di Matius 20:21 atau 20 itu, apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau menganggur, saya tetap kuliah. Tunjukkan jalan kepada saya. Puji Tuhan, mujizat itu datang di dalam kehidupan saya. Ya, mujizat datang di dalam kehidupan saya. 3 hari berikutnya, saya dipanggil sama Kak Bunga pada saat itu. Murni, kamu menghadap dulu ke ruangannya Pak Hutagaul. Saya kaget. Nah, memang saya pernah Word Education ya, itu 1 kredit biasanya di tempatnya Pak Hutagaul, di kantornya. Jadi, saya pikir apa ya salah saya? Sebenarnya yang saya kerjakan kalau disuruh 1, saya akan kerjakan 2. Disuruh 2, biasanya saya kerjakan 3. Jadi, ya, walaupun kadang-kadang kalau itu kerjaan yang baik saya kerjakan. Apa ya salah saya kok saya dipanggil ke sana? Pada saat saya dipanggil ke kantor rektor, lalu Bang Hutagaul katakan, Murni, kami mau cuti. Ini kan sudah mau liburan. Tolong dong jaga rumah kami, gitu ya. Mau nggak kamu gitu? Saya bilang, oh boleh mem, boleh sir, gitu ya. Jadi udah. Pada cerita, saya pun menjaga rumah mereka selama mereka liburan. Dan pulang dari liburan, Bang Hutagaul katakan, Murni,
kamu tinggal saja di rumah ya, katanya. Karena asrama sudah penuh. Dalam hati saya belum pendaftaran, kenapa asrama sudah penuh? Ya, ternyata semem ini sudah kong kali kong dengan Kak Bunga, yang kepala asrama di sana. Katakan ya, kalau asrama sudah penuh, biar Semurni tinggal di rumah kami. Ya, saya puji Tuhan ya, saya tidak ceritakan masalah saya kepada siapapun sampai tamat dari situ. Hanya saya ceritakan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya tinggal di rumah mereka. Lalu pada saat makan pagi, biasanya kami renungan dan makan di meja makan, renungan dan akan makan di meja makan itu. Lalu Pak Kota Gaul katakan, Murni, kau mau nggak mendapat beasiswa? Saya kaget kan, scholarship. Saya katakan, Sir, memang saya memenuhi syarat, karena saya tahu saya untuk beasiswa itu harus, GPA-nya harus di atas 3, sekian. Lalu Pak Kota Gaul katakan gini, dia bercanda, saya yang mengatur kampus ini. Saya pun ketawa, ya sudah Sir, kalau memang saya memenuhi syarat, ya silakan saja, itu saya menurut saja, gitu. Tapi dalam hati saya, ya Tuhan terima kasih. Lalu dibuatkan itu surat, saya tinggal tanda tangan. Satu tahun saya free, tidak bayar uang sekolah. Pendek cerita, pada saat liburan berikutnya, ada kesempatan untuk jual buku. Saya katakan sama Mem Tagaul, Mem, saya mau jual buku. Kemana kamu jual buku? Emang kamu punya pengalaman? Saya pengennya ke Kalimantan, Mem, ke Balikpapan, karena saya tahu di situ banyak duitnya. Ya, kata Mem Tagaul, kalau belum ada pengalaman nggak bisa Murni, gitu ya. Cuma saya bilang, oh gitu ya Mem. Tapi tunggu, dia kasih memo. Ya namanya istri rektor kan, dikasih memo, tolong anak ini dengan ini temannya menjual buku Kalimantan, Balikpapan. Saya waktu itu sama Sir Stimson Tegalung ya, dia di Bontang, saya di Balikpapan. Oke, saya jual buku di sana. Puji Tuhan, memang mujizat itu nyata ya. Pada saat saya jual buku, kami dikasih waktu hanya 2 bulan di sana. Belum 1 bulan, saya sudah mencapai target. Ya, baik-baik orang di sana. Pada malam hari kami menjual buku ke rumah-rumah di sana, perumahan Pupuk Kaltim, Pertamina, Unokal, Hapko ya. Jadi kami pulang dengan membawa buku, pulang membawa uang ya. Dan ya Tuhan itu memang sangat baik. Saya kembali ke Unai dengan mencapai target 1 tahun tidak bayar uang kuliah. Sangat luar biasa mujizat Tuhan ya. Yang paling saya terkesan ya, pada saat saya sudah menamatkan pendidikan saya pergi ke business office. Saudara-saudara tahu, saldo saya masih banyak di sana karena saya student labor. Ya, begitu baiknya Tuhan itu ya, yang kekurangan akan berkelimpahan. Seperti yang dikatakan tadi Opa Supu Sepa ya. Utamakan Tuhan di dalam kehidupanmu, di mana saja, kapan saja. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Baik. Betapa sedikit yang ada di zaman kita yang mengikuti contoh Abraham, ya. Terlalu banyak orang tua memiliki sentimentalisme yang buta dan egois. Cinta yang salah membiarkan anak-anak menjadi tidak disiplin sehingga anak-anak tumbuh dengan kehendak sendiri. Ini adalah kekejaman yang paling kejam terhadap orang muda dan kesalahan besar bagi dunia. Indulgensi orang tua menyebabkan gangguan dalam keluarga dan dalam masyarakat. Maksudnya indulgensi itu adalah ketidakpedulian ya, ketidakpedulian orang tua atau kelalaian orang tua menyebabkan gangguan dalam keluarga dan dalam masyarakat. Dengan demikian, anak-anak akan bertumbuh dengan hati yang keras, tidak mau melakukan kehendak Allah. Seperti Abraham, orang tua harus memerintahkan rumah tangga mereka untuk taat kepada Tuhan. Biarkan ketaatan kepada otoritas orang tua diajarkan dan ditegakkan sebagai langkah pertama dalam ketaatan pada otoritas Tuhan. Untuk direnungkan.
Abraham adalah Bapa teladan karena ia memulai kehidupannya dalam ketaatan kepada Bapa surgawi. Saat ini terlalu banyak orang tua yang meninggalkan anak-anak dengan penilaian mereka yang tidak berbentuk dan hasrat yang tidak disiplin untuk mengendalikan kehendak mereka sendiri. Kurangnya disiplin orang tua berkontribusi pada gangguan dalam keluarga dan masyarakat. Kalau keluarga berantakan, masyarakat berantakan, gereja berantakan, bahkan negara akan berantakan. Reformasi dalam hal ini diperlukan. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kesimpulan, Abraham adalah pribadi yang diberkati Tuhan karena Abraham adalah orang yang taat dan menurut kepada suara Tuhan. Abraham memiliki sifat rendah hati. Abraham peduli kepada orang lain atau peduli mendoakan orang lain. Saya berterima kasih kepada Ibu Pendeta ya, Ibu Pendeta Manurung. Pagi-pagi saya cek HP saya tadi pagi jam 5, ternyata Ibu Pendeta Manurung sudah mendoakan saya tadi pagi jam 2 malam, jam 2 pagi. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Ibu Pendeta peduli mendoakan orang lain, sama seperti Abraham. Abraham selalu terhubung dengan surga, dan Abraham menjadi berkat kepada sesama. Apakah keluarga Anda mau diberkati Tuhan? Rumah tangga yang mematuhi suara Tuhan akan selalu diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan saya bawakan. Terima kasih. Amin. Terpujilah nama Tuhan pada malam hari ini. Kita semakin dihangatkan, kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Sehingga kita semakin terberkati ya. Keluarga adalah jantung masyarakat. Keluarga adalah jantung bangsa. Keluarga adalah jantung gereja. Terpujilah nama Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Sion nomor 223. Yesus panggil, aku ikut. Lagu Sion nomor 223, Yesus panggil, aku ikut, yang akan dipandu. Yesus panggil aku ikut dia sekarang. Suaranya merdu memanggil, sekarang ku datang. Ikut Engkau ya Tuhan. Ikut setiap hari.
Yesus panggil aku, ikut-ikut Dia selalu. Bila Yesus yang memimpin, tak sesat aku. Ikut-ikut Engkau ya Tuhan, ikut setiap hari. Engkau yang pimpin sepanjang jalan, Engkau tahu isi hati. Sebagai doa penutup ibadah kita malam ini, kami undang Bapak Pendeta Gembala kita. Baik, kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami, kembali di hari keempat dalam minggu sembahyang rumah tangga ini, kami diliputi dengan rasa syukur kepada Tuhan, karena kami boleh mendapatkan berkat secara khusus, melalui kesaksian, melalui pujian, dan bahkan melalui pekabaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengalaman hidup Abraham yang mengajarkan kami agar kami menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tentu ada banyak tantangan pergumulan di hadapan kami, tapi biarlah firman ini mengajak kami semua, apapun keadaan kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang taat seperti Abraham. Kami memerlukan kuasa Roh Kudus agar setiap pekabaran firman Tuhan malam ini pun tidak berlalu begitu saja, tetapi akan tinggal di dalam hati kami dan bahkan berbuah kebaikan, sehingga sebagai umat-umat Tuhan, dimanapun kami berada, kami diliputi sukacita, kami boleh membagikan iman kami. Bapa, pada malam ini pun kembali kami berdoa untuk saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan yang ada di Ciracas, yang masih bergumul dalam pemulihan kesehatannya. Tangan berkat Tuhan, Engkau kadangkan atas mereka. Biarlah angkat sakit penyakit mereka, sehingga mereka boleh bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun secara fisik mereka menderita, tapi biarlah Roh Kudus meyakinkan mereka melalui hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa bagi tiap-tiap keluarga umat Tuhan yang ada di jemaat Ciracas ini. Tolonglah mereka satu persatu. Ketika mereka mencari nafkah dan bekerja, biarlah Tuhan yang memberikan rezeki pada mereka. Ketika mereka membesarkan anak-anak yang Tuhan karuniakan bagi mereka, Tuhan berkati. Biarlah anak-anak kami yang masih dalam pertumbuhan bertumbuh dengan sehat semakin besar. Di dalam pendidikan Tuhan tambahkan semangat belajar kepintaran, dan biarlah semua anak-anak kami ini melalui pertolongan Tuhan memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Orang-orang muda kami yang sudah bekerja, juga Tuhan berkati mereka. Yang mencari teman hidup, Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi mereka. Yakinkan mereka bersandar dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ketika mereka mencari teman hidup sekalipun, yakinkan mereka tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkaulah yang menolong orang-orang muda kami, sehingga mereka didapati tetap teguh dan setia di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mohon malam ini kami akan beristirahat tidur malam. Berikan kami tidur yang baik, agar besok pagi bangun dengan tubuh yang lebih segar. Berkati juga rencana kebaktian kami yang masih berlangsung besok malam. Para pelayan Tuhan, para pembicara,
biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, agar kami setia sampai akhir hayat kami. Mohon ampun dosa kami yang banyak. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan foto sebentar. Ditunggu dulu. Biarlah kita tetap berdoa bagi sesama kita sebagaimana yang sudah diberitahukan bahwa dalam minggu sembahyang kita mendoakan 3 orang 1 hari ya. Dengan demikian besok akan kita lanjutkan pada hari kelima. Judulnya adalah Wanita Pemberani Waktu Kristus yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Ibu Libertina Tampu Bolon. Demikian rangkaian ibadah kita akan foto bersama yang akan difoto oleh bagian komunikasi. Silakan dibuka kameranya. Oke, semua dibuka kameranya ya. Oke, ini ada 3 halaman. Siap, halaman pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, tahan sebentar. Oke, siap lembaran kedua. 3, 2, 1. Oke, lembaran ketiga. Dibuka kameranya, guys. Siap. 1, 2, 3. Senyum. Oke, terima kasih. Selamat malam Terima kasih. semua. Kami kembalikan kepada PIC, Bapak Melvin. Belum selesai ya, belum selesai. Baik, demikianlah malam sembahyang kita malam hari ini. Sampai berjumpa besok. Selamat malam, selamat. Selamat malam, terima kasih pelayanan Terima malam kasih ini. instrumennya. Malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam Opung. Terima kasih. Aku mau dengar lagi dong alunan musik dari Opung. Ya, Boleh Jul. luar biasa. Kalau mau dengar musik Opung ke rumah Jul. Oh siap Nantulang, siap. Ke rumah, jangan lupa bawa martabak ya. Oh iya boleh Nantulang, boleh. Siap, siap. Selamat malam. Amin. Terima kasih Nantulang untuk firman Tuhannya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk Iya, doanya luar tadi. biasa. Harmonika Mbak dong. Puji Tuhan sudah